Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih yang hadir pada pagi hari ini, dan juga ya teman-teman yang beribadah secara online di rumah. Shalom. Adalah satu cita-cita tersendiri bagi kita semua. Kita boleh ada lagi di dalam rumah Tuhan. Hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mau mempersiapkan hati kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, sebab Dia telah terlebih dahulu menunjukkan teladan, mempersembahkan yang terbaik. Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa di hadapan hadirat-Mu saat ini. Engkau sungguh baik, Engkau Bapa yang sangat baik. Terima kasih untuk kasih setiamu yang besar. Terima kasih untuk pertolongan tangan-Mu yang ajaib yang kami rasakan setiap hari. Engkau menopang kehidupan kami, memberi kekuatan saat kami lemah. Saat kami bersusah hati, Engkau memberi penghiburan. Saat kami putus asa, Engkau memberikan pengharapan yang baru. Engkau selalu ada di dalam setiap musim hidup kami, menyatakan kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Maka hari ini Tuhan, kami mau ada di dalam hadirat. Kami mau datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami rindu mempersembahkan korban syukur kami di hadapan-Mu. Kami rindu menaikkan pujian syukur kami, pengagungan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sucikan hati kami, ladangkan kami masuk di hadirat-Mu yang kudus. Menyembah Engkau Allah yang kudus, di dalam kekudusan ya Tuhan. Roh Kudus penuhi hati kami, karena kami mau menikmati hadirat. Era hari ini kami dilingkupi oleh kuasa, kami dilingkupi oleh kasih-Mu. Di dalam persekutuan ini Tuhan, kami mengalami Engkau, kami mengalami kasih. Saya jemput kita semua untuk berdiri di hadapan hadirat-Mu. Kami mau masuk ke hadirat-Mu. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan memuji dan
pada minggu pagi ini dengan keyakinan kita bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memeliharanya dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya terulah anugerah rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Ibadah kita hari ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 16 ayat 22 dan 23. Di sana dikatakan bahwa siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan untuk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita bergumul bersama-sama menaikkan doa-doa kita. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Adi. Kepada hambanya saya persilakan. Mari kita tenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita dan mari kita berdoa kepada Allah di surga. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih-Mu yang begitu besar dan dahsyat dalam hidup kami, boleh membawa kami melewati satu minggu yang sudah kami lalui bersama dengan keluarga, bahkan dalam setiap aktivitas kami, segala kesibukan kami. Terima kasih banyak Tuhan menjagai, melindungi kami dengan kasih sayang-Mu. Sehingga hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama, memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan atas hidup kami. Tak dapat kami balas semua kebaikan Tuhan, selain hanya pujian, syukur, dan hormat kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau Engkau masih mengingatkan kami Tuhan, membawa kami Tuhan datang ke tempat ini Bapa, untuk kami bersama-sama memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Sungguh kami bersyukur betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh meninggalkan segala aktivitas kami boleh meninggalkan segala kesibukan kami, dan kami berikan waktu kami Tuhan untuk memuji, meninggikan nama-Mu, karena Engkau Tuhan yang adalah Juru Selamat dalam hidup kami, yang sudah memberikan kesempatan bagi kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kesempatan ini, waktu yang ada Tuhan, sungguh kami mau merasakan anugerah-Mu, kami mau merasakan jamahan-Mu Tuhan, kami mau merasakan urapan dan kuasa Tuhan di dalam ibadah Raya Minggu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk keluarga kami. Terima kasih banyak Bapa untuk berkat makan minum Tuhan yang Engkau siapkan bagi kami Tuhan. Melalui setiap usaha pekerjaan kami, Engkau berikan semuanya itu bagi kami. Kami sadar Tuhan, semuanya berasal daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak ya Tuhan. Kami sadar bahwa hidup ini tanpa Engkau, maka kami merasakan kehampaan. Untuk itu Tuhan, kami datang saat ini Tuhan, biarlah
kasih kuasa Tuhan mengalir dalam setiap pribadi lepas pribadi yang hadir hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kehadiran kami di tempat ini tidak akan sia-sia. Kami percaya Tuhan, kami yakin Tuhan bahwa semua yang kami lakukan di hari ini Tuhan turut bekerja di dalamnya, dan kami boleh merasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan saat ini Bapa. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang ulang tahun di akhir pekan ini Tuhan, baik Ibu Si Hombing, bahkan juga saudara Aldo Siahaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk satu usia yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Biarlah mereka tetap bersyukur memandang kepada Tuhan bahwa betapa baik dan besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Segala kerinduan harapan mereka, biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan semangat dan sukacita bagi mereka, dan biar mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan dan mensyukuri atas anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Bapa, menyerahkan Ibu Leo Tuhan dalam masa kehamilan hamba-Mu. Tuhan berikan kekuatan bagi hamba-Mu, berikan pengharapan bagi hamba-Mu, berikan sukacita bagi hamba-Mu, sehingga hari-hari di mana dia lalui Tuhan, dia tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Janin yang ada dalam kandungannya Tuhan juga memberkati masa pertumbuhannya, biarlah Allah yang memberkati, bertumbuh dengan sempurna, dan juga Tuhan tolong Bapa sehingga pada waktunya Ibu Leo boleh melahirkan dengan baik atas pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih, berkati suaminya, berkati Tuhan segala kerinduan mereka, Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih. Saat ini juga kami berdoa menyerahkan Tuhan, memohon kasih-Mu atas kehidupan dan pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati iman dan percaya kami, biar iman kami tetap teguh di hadapan Tuhan, walaupun situasi kondisi yang tidak bersahabat saat ini Tuhan. Walaupun kami menghadapi pandemi Tuhan, tapi kami percaya biarlah iman kami tetap teguh di hadapan Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu menolong, memberkati hidup kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih banyak Bapa. Dengan situasi kondisi ini pun Tuhan, biarlah kesetiaan kami kepada Tuhan tidak pudar Bapa. Biarlah roh kami tetap ada di dalam Engkau dan Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati ekonomi jemaat Tuhan di tempat ini Bapa. Biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Tuhan terus memberkati pekerjaan mereka, karena melalui pekerjaan yang ada berkat Tuhan tercurah atas kehidupan mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Berkati semua kami Tuhan, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, para remaja, anak-anak sekolah Tuhan, bahkan yang belum bersekolah pun Tuhan memberkati. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, lindungi kami dengan cinta, dengan kasih-Mu Bapa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, sampai hari ini semua kami ada karena anugerah-Mu Bapa. Bahwa kami Tuhan masuk terus dalam rancangan Tuhan, karena rancangan-Mu indah bagi kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, yang rindu punya pekerjaan Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan buka lapangan pekerjaan bagi mereka. Mungkin saat ini Tuhan, situasi saat ini Tuhan begitu sulit bagi kami untuk bekerja Bapa, tapi kami percaya bahwa dalam Tuhan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan tolong Bapa, biarlah menyatakan semuanya indah pada waktu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga bersyukur kalau anak-anak yang bersekolah mereka boleh mengikuti UTS dengan baik, semua karena anugerah Tuhan. Bahkan ada sebagian yang belum juga Tuhan, mari Tuhan tolong, Tuhan berkati, berikan hikmat kekuatan bagi mereka sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan kerinduan keluarga untuk kehadiran buah hati. Tuhan juga memberkati. Biarlah Bapa nyatakan kasih-Mu, nyatakan anugerah-Mu Tuhan, sesuai dengan waktu-Mu, karena waktu-Mu waktu yang terbaik, waktu yang terindah. Terima kasih banyak Tuhan. Pengharapan, sukacita tetap ada dalam kehidupan hamba Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang menantikan kehadiran buah hati. Terima kasih. Kompleks Cilengsi Hijau ini Tuhan juga memberkati. Gereja tempat di mana kami bersekutu bersama-sama, Tuhan tutup bungkus dengan darah Yesus, dijauhkan dari segala niat-niat orang jahat.
setiap warga yang ada di tempat ini, yang ada sekeliling tempat ini Tuhan, dengan segala usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati. Bahkan anak-anak Tuhan yang ada di kompleks ini Tuhan, Engkau juga memberkati, biar mereka menjadi garam dan terang Tuhan bagi orang-orang di sekeliling yang belum mengenal Tuhan, sehingga biar melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Kecamatan Cilengsi Engkau juga memberkati ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Saat ini juga kami berdoa menyerahkan Tuhan gembala jemaat bersama para pengurus dan komisi bersama seluruh pelayan Tuhan. Allah juga memberkati kami semua dengan segala pergumulan kehidupan kami. Allah yang menolong, Allah yang memberkati, dan Tuhan yang tahu, Allah yang mengerti. Mari Tuhan nyatakan kasih-Mu bagi kami. Berikan roh kesetiaan bagi kami untuk tetap setia di dalam melayani Engkau. Berikan kami roh semangat Tuhan untuk tetap bersukacita melayani Engkau Tuhan, karena kami percaya bahwa melayani Allah kami Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus tolong kami Bapa. Berikan kami hati bahkan roh kepekaan untuk mengerti kehendak dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan. Terima kasih untuk talenta karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami mau persembahkan untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, Engkau pulihkan Tuhan. Bahkan pemimpin negeri ini Tuhan, dari atasan hingga bawahan, Allah berikan mereka hikmat, kekuatan Tuhan, sukacita Tuhan untuk menghadapi keadaan situasi ini Bapa dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih apapun program, apapun rencana yang mereka lakukan dan sedang mereka jalankan, Tuhan turut bekerja di dalamnya sehingga semua mendatangkan kebaikan Tuhan untuk seluruh kehidupan masyarakat Indonesia ini. Terima Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati para dokter, berkati para medis Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Mereka sudah berjerih payah Tuhan untuk melakukan yang terbaik untuk dalam menangani hal ini Tuhan, COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan jaga lindungi mereka. Bahkan biarlah sukacita Tuhan mewarnai kehidupan mereka, sehingga mereka dengan semangat, dengan tanpa menyerah, mereka menghadapi semuanya karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Bahkan orang-orang yang mengalami sakit COVID, Tuhan juga berikan kehiburan dan sukacita bagi mereka, sehingga mereka dapat melewati semuanya karena ada Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ini juga Tuhan kami berdoa menyerahkan GGKMI yang ada di tanah air ini. Tuhan Yesus memberkati GKMI Cipayung sebagai induk. Tuhan juga memberkati bahkan hamba-hamba Tuhan melayani baik di kota, di desa. Allah memberkati, berikan semangat, sukacita bagi mereka, berikan mereka hikmat sehingga mereka boleh melayani Tuhan dengan sukacita. Karena Tuhan kami percaya bahwa mereka memberikan hidup mereka, maka kami yakin bahwa Tuhan pun akan memampukan, menyanggupan mereka untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Lembaga misi dan penginjilan, Allah juga memberkati mereka Tuhan, yang memberikan diri mereka Tuhan, memberitakan kebenaran Tuhan di berbagai tempat Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kiranya Allah memberkati, Allah hadir bagi kami, setiap jemaat Tuhan yang sudah ada, bahkan setiap kami yang melayani, kami rindu diberkati oleh Tuhan. Allah hadir di tengah-tengah persekutuan ini, sehingga biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan Tuhan sebentar Bapak akan diadakan pertemuan rapat jemaat hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan beserta dengan kami, Tuhan memberkati kami, berikan kami hikmat, berikan kami sukacita, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami sepakati bersama, kami percaya semua datang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami, Tuhan berikan kami hati yang terbuka sehingga kami boleh simpan firman-Mu, janji-Mu dalam hidup kami. Berikan kami hati sebagai hamba untuk mampu dan sanggup melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, biar kami konsentrasi fokus hanya pada Engkau, dan hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan juga mengurapi dengan
kuasa-Mu, sehingga firman yang disampaikan bagi kami menguatkan dan memberkati hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami alaskan doa kami ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tak mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita mau hadir di dalam hadirat Tuhan, menikmati sukacita Tuhan yang Tuhan karuniakan bagi kita melalui persekutuan ini. Maka mari kita mau sukacita di hadapan hadirat Tuhan, menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, membesarkan Dia melalui setiap puji-pujian pengagungan. Saya coba kita semua untuk kembali berdiri, kita naikkan pujian, terima sukacita surga. syukur. Silakan duduk kembali, saudara-saudara yang terkasih. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Hari ini mari kita mau mempersiapkan hati kita di hadapan hadirat Tuhan. Ini dia saatnya bagi kita mendengarkan firman-Nya yang berkuasa, firman-Nya yang luar biasa, firman-Nya yang sanggup mengubah sikap hati kita, firman yang sanggup menumbuhkan, menopang, menolong,
dan mendidik kita untuk hidup di dalam kebenaran. Mari kita mau mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau bersungguh-sungguh di hadapan Dia. Biar hari ini kita mau sungguh-sungguh mendengar suara-Nya. Apa yang mau Dia sampaikan kepada kita, apa yang Dia mau kerjakan bagi kita hari ini, Tuhan mau sampaikan bagi kita. Biarlah kita mau tunduk di dalam kerelaan hati di bawah dan ketaatan untuk melakukan. Sambil menaikkan pujian, kita minta Tuhan mengubahkan hati dan hidup kita setulus dan semurni hati. Nah
Terpujilah Tuhan. Tidak ada kasih yang sejati di dalam Tuhan. Dan tidak ada teladan di luar Tuhan tentang sebuah ketaatan. Hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang dapat mengubah hati kami, Tuhan. Mengubah hidup kami. Menuntun hidup kami kepada sebuah ketaatan, sebuah ketundukan kepada kehendak Tuhan. Hari ini kami bersama-sama menundukkan diri kami di bawah tangan Allah yang kuat dan perkasa, untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu ya dan amin, sanggup mengubah keberadaan kami. Berkati kuduskan kami semua ya Tuhan. Baik kami menyampaikan umat-Mu yang ada di gereja, bahkan umat-Mu yang beribadah di rumah, Tuhan memberkati kami semua. Bila hati kami memiliki tempat untuk Tuhan berkami, untuk Tuhan membentuk hidup kami, sehingga boleh menjadi pribadi yang masuk dalam rencana keselamatan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan kembali Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus. Shalom. Ya, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada kita semua. Shalom untuk jemaat yang beribadah di rumah. Ya, dari tempat ini saya mengucapkan salam sehat, salam sukacita, dan salam bahagia bagi kita semua. Tema firman Tuhan hari ini adalah pentingnya berjaga-jaga. Masih dalam tema umum kita, yaitu memahami tanda-tanda zaman. Pentingnya berjaga-jaga. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai ayat yang ke-44. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-44. Saya rindu kita membacanya berganti-gantian, saya ayat yang ganjil, jemaat Tuhan yang akan membacakan ayat yang genap, dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-44 akan kita bacakan bersama-sama. Sekali lagi Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44. Kalau sudah dapat, saya akan memulai. Berikutnya adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada sumber air bah itu, maka minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahkan. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Kita bersama-sama. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ayat 42 saya akan membacanya sekali lagi. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Pentingnya berjaga-jaga. Itulah yang menjadi tema khotbah minggu kita hari ini. Kiranya Roh Kudus boleh menuntun dan menolong kita bersama-sama. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berjaga dalam hal apa sebenarnya kita? Hal apa yang penting kita jaga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam kaitannya firman Tuhan hari ini? Tentu ada batasannya, yaitu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan. Berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan. Sangat menarik, dalam bahasa Yunani, berjaga-jaga ini yaitu Gregoreo. Gregoreo, seperti nama manusia ya, nama orang begitu ya. Gregoreo, ini arti dari berjaga-jaga dalam bahasa Yunani. Gregoreo, yang ditulis dalam bentuk imparsif masa kini, artinya menunjukkan
Gregoria ini berjaga-jaga ini menunjukkan bahwa keadaan yang selalu siap sedia, yang terus menerus sekarang ini. Jadi artinya Gregorio berjaga-jaga, sekarang kita berjaga-jaga. Nah, dalam hal dimanapun, kapanpun kita tetap berjaga-jaga, itu artinya berjaga-jaga. Gregorio. Nah, saudara yang saya kasih dalam Kristus, tentu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan. Menantikan kedatangan Tuhan kita perlu berjaga-jaga. Berjaga-jaga agar apa? Agar kita yang adalah gereja Tuhan tetap setia menantikan kedatangan Tuhan. Penulis Injil Matius, yaitu Matius sendiri, menulis bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan perlu Gregorio, perlu berjaga-jaga senantiasa. Tiap-tiap hari, terus-menerus, kapanpun kita berjaga-jaga. Di tengah-tengah pergumulan kita harus ada sebuah ingatan yang melekat di hati kita, Tuhan akan datang. Sehingga membuat kita tetap menjadi orang yang berjaga-jaga. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada beberapa pendekatan yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini. Ada pendekatan baik secara jauh maupun pendekatan yang dekat tentang gambaran menantikan kedatangan Tuhan. Nah, yang pertama yang akan kita renungkan adalah pendekatan dalam perbandingan zaman. Ini masa yang jauh. Penulis berkata, ada satu kisah dimulai dengan sebuah kalimat, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi ini kita perenungan kita pertama bersama. Yang pertama adalah pendekatan dalam perbandingan zaman Nuh. Memang Alkitab berkata setelah zaman Nuh Tuhan tidak akan menghukum manusia dengan air bah lagi. Tidak. Sehingga ada perjanjian. Nah, kalau kita renungkan apa sih kita mau tahu dari zaman Nuh? Tentu walaupun tidak terperinci, tetapi setidaknya secara gambaran besar kita tahu tentang cerita Nabi Nuh, baik awalnya maupun endingnya. Beberapa penafsir berkata bahwa Nuh membuat bahtera itu selama 150 tahun. Selama 150 tahun Nuh mengingatkan hidup dalam ketaatan, tetapi komunitas manusia yang ada pada zaman Nuh adalah, Alkitab mencatat, hidup dalam keinginan dunia, kawin mengawini. Ini bukan hubungan antara suami istri, tapi perselingkuhan terjadi di sana sini. Minum mabuk terjadi di sana sini. Hidup tidak mengandalkan Tuhan terjadi di sana sini. Sehingga Tuhan berkata, menyesal aku menciptakan manusia. Itu bahasa redaksi Alkitab. Menyesal aku menciptakan manusia, karena sesungguhnya Tuhan rindu manusia yang diciptakan adalah manusia insan yang hidup dalam ketaatan, hidup dalam kehendak Tuhan. Tetapi zaman berlangsung ternyata tidak seperti itu. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan melihat ada satu pribadi yang hidupnya berkenan kepada Allah, hidupnya saleh, yaitu Nuh. Selain Nuh tidak ada. Akhirnya apa? Ketika Tuhan menurunkan hujan 40 hari 40 malam, hujan bah. Akhirnya manusia mati semua kecuali Nuh bersama siapa? Istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 mantu. Itu yang sama. Yang lain tidak. Ketika hari pertama hujan belum apa-apa, kedua hujan belum apa-apa, tapi ketiga keempat mulai mereka berpikir, wow, ternyata apa yang dibuat Nabi Nuh ini benar. Mereka ketok-ketok sudah tidak bisa lagi, karena yang menutup bahtera Nuh siapa? Tuhan. Kalau lu nggak bisa, logika dalam berpikir tidak bisa kalau bukan Tuhan. Lu bangun bahtera 40 hari 40 malam, air bah, tapi tidak ada rembesan di bahtera itu. Satu keluarga yang selamat, yang lain tidak, karena tidak hidup dalam ketaatan. Binatang selamat, bayangkan, binatang Tuhan selamatkan, masih bisa diatur. Coba kita berpikir, binatang masih bisa diatur oleh Nuh. Tuhan mengatur, masih bisa taat, masuk. Tetapi saya, manusia,
yang sesungguhnya ciptaan yang paling mulia, lebih mulia daripada hewan, tetapi tidak taat, sehingga kita melihat kematian terjadi, hukuman terjadi. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pentingnya kita berjaga-jaga karena apa? Pendekatan dalam perbandingan zaman Nuh. Semuanya tidak selamat, mati semua. Ini sebuah gambaran. Memang kalau kita melihat orang pilihan itu sedikit ya. Sedikit orang terpilih. Murid-murid cuma 12 dipilih. Sedikit sekali orang pilihan. Israel cuma 12 dipilih. Mewakili suku. Dipilih cuma sedikit. Karena memang masalah ketaatan, banyak orang yang tidak bisa hidup dalam ketaatan. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang mementingkan diri sendiri jauh daripada pola hidup benar. Kalau kita mengkaji bersama-sama bagaimana dengan zaman ini. Jumlah penduduk manusia sekarang hampir 7 miliar di muka bumi. Pandemi mungkin sekarang sudah 1 juta ya. 1 juta di dunia yang meninggal karena COVID-19. Dari 7 miliar, hampir 7 miliar itu, berapa orang yang taat? Kalau Tuhan datang, apakah seperti zaman Nabi Nuh? Hanya sedikit yang diselamatkan. Hanya segelintir orang yang diselamatkan. Ini 40 hari, 40 malam, hujan bang. Hari pertama, hari kedua, saya membayangkan, hari pertama, santai-santai aja, biasa kok. Mungkin seperti itu. Tapi 40 hari, 40 malam, wow. Apa yang terjadi? Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini sebuah pendekatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Pentingnya kita berjaga-jaga. Karena ketika hari Tuhan terjadi, tidak ada dapat melawan. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Makanya penting bagi kita menjadi orang-orang yang hidup dalam ketaatan sebelum hari Tuhan datang. Makanya penting kita berjaga-jaga. Mungkin ketika Nabi Nuh berkata, Tuhan akan menghukum dunia. Ngomong aja lu. Kan bisa begitu ya. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin pernah kita mengingatkan orang-orang yang kita kasih, udah ya taat, ntar aja dulu dah, lu aja ke gereja deh, lu aja rohani dah, gua bentar aja dulu. Mungkin kita pernah mengalami seperti itu, kita nasihatin orang, bawa orang, cuek. Itulah zaman Nuh. Tapi ketika hari Tuhan itu datang, penghukuman itu terjadi, tidak bisa dielak. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita akan tuai. Buah iman kita akan menentukan kasih karunia Tuhan bagi kita dari hati yang taat kepada Tuhan, hati yang mau tunduk kepada Tuhan. Ini kalau kita membaca peristiwa Nuh, luar biasa. Pernah saya katakan, bukan hanya Nuh yang diejek, anak-anaknya juga pasti diejek. Bayangkan orang berkata, Sem, lihat bapakmu tuh Sem, masa bangun bahtera di atas gunung, nggak ada kerjaan bapakmu Sem. Ya kan juga bisa begitu, pet begitu ya. Bapakmu kok kerja tanpa otak, masa bangun itu. Tapi Tuhan ngomong, Nuh kau harus kuat pasrah, karena aku akan menghukum dunia. Ini tetap mengerjakan. Kalau kerja sendiri nggak enak. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba dalam sebuah komunitas hanya kita yang sendiri yang setia, nggak enak. Kita sudah ingati, nggak mau. Tetapi karena ini kehendak Tuhan, kita harus ikuti. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita setia. Pola hidup kita jangan kepada dunia ini. Makanya penting kita berjaga-jaga. Karena perbandingan dengan zaman Nuh, ketika terjadi hujan batu, 40 hari 40 malam, yang hidup, yang selamat hanya cuma 1 keluarga, hanya Nuh. Karena mereka adalah orang yang berjaga-jaga. Nah yang kedua, pendekatan apa yang kita dapat lihat hari ini? Kalau kita membaca ayat yang ke-40, pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi yang kedua kita melihat pendekatan dalam hubungan sesama. Pendekatan dalam hubungan sesama, ternyata Alkitab berkata ketika Tuhan datang, gambarannya ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan, tetapi satu ditinggalkan. Yang satu sementara yang memutar batu kilangan itu beratnya 450 kilo.
batu kilangan diputar, sama-sama bekerja ceritanya. Yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Oh, ngeri. Ini pendekatan dalam hubungan sesama. Bagaimana kalau kita memikirkan tentang pendekatan dalam hubungan keluarga? Bapak Ibu, kalau suami istri, jangankan masalah kedatangan Tuhan. Kalau misalnya kita punya tiket nonton nih, cuma satu tiket, bagaimana perasaan kita? Pak, bapaknya dapat satu tiket ya? Waduh, istri nggak ikut, belum lagi anak-anak. Bagaimana reaksi kita? Nah, saudara, yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang bekerja di ladang. Yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Lagi memutar batu kilangan, oh sedih banget. Pernahkah kita berpikir tentang itu? Ini pendekatan dalam hubungan sesama. Bagaimana dalam hubungan keluarga ini luar biasa. Makanya saya katakan ini adalah seorang bapak yang sangat berhasil. Karena apa? Dia bukan hidup dalam pergumulan bersama keluarganya di muka bumi ini, tetapi sampai di surga pun. Karena Alkitab mencatat mereka selamat. Luar biasa. Luar biasa. Tidak binasa, istrinya tidak binasa, anak-anaknya tidak binasa, menantunya pun tidak binasa. Selamat dari hukuman air bah. Nah, ini pendekatan dalam hubungan keluarga. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, pernahkah kita berpikir tentang ini, tentang keselamatan keluarga? Dalam hubungan keluarga, bukan masalah kita membangun cinta antara suami istri, setelah itu ada keturunan kita, dengan segala rencana-rencana kita, segala kerinduan kita, segala planning kita ke depan, punya ini, punya itu, nanti buat ini, buat itu tidak salah. Tetapi mari kita juga memikirkan tentang pendekatan keselamatan ini. Apakah kita tidak sedih kalau orang yang kita kasih, satu diangkat, tetapi satu ditinggal. Satu diselamatkan, tetapi satu tidak diselamatkan. Bagaimana perasaan kita? Ini dalam konteks keluarga. Alpa sekarang praktek setiap hari Sabtu. Saya terus antar. Pak, ngapain sih Bapak antar saya? Saya bilang, Kak, orang saja saya kalau bisa tolong, saya tolong. Apalagi kamu, anak saya. Orang saja kalau saya bisa tolong, saya akan tolong. Apalagi kamu. Apalagi situasi seperti ini. Saya terus antar. Berangkat saya bawa motor, pulang dia bawa motor. Gantian, digonceng dan menggonceng. Selalu menunjukkan jalan. Nanti kamu akan seperti ini. Selagi saya bisa, saya akan antar. Saya rasa kita punya naluri, ya, seorang orang tua pasti tidak ingin anak-anak kita terjadi hal yang tidak kita inginkan. Apa yang saya bisa buat? Saya bisa buat untuk kamu. Langsung dia menangis, dia peluk. Terima kasih ya Pak. Haleluya. Bagaimana perasaan kita? Adakah kita berpikir tentang keselamatan keluarga kita? Duh, berbahagia ketika manusia dihukum dengan air bah. Saya percaya walaupun pengorbanannya juga tidak sedikit sesungguhnya. Bayangkan dia buat bahtera 150 tahun. Dari mana duitnya? Dia kerja sendiri. Siang malam dia kerja. Tidak ada yang menolong, diolok-olok orang, tapi dia tetap setia. Mungkin di atas dek kapal, dia berkata terima kasih Tuhan. Sekalipun banyak pengorbanan yang sudah aku alami, tapi aku bahagia. Penduduk di muka bumi mati semua, tapi aku masih bisa melihat istriku, ketiga anakku, bahkan ketiga menantu. Ini harga sebuah ketaatan. Jadi pentingnya kita berjaga-jaga, jaga anak kita, jaga istri kita. Makanya penting hidup berkeluarga, saling mengingatkan. Terkadang suami lengah, istri mengingatkan. Terkadang suami kendor imannya, istri mengingatkan. Terkadang istri kurang setia, suami mengingatkan. Terkadang anak-anak yang kurang setia, orang tua mengingatkan. Tidak menutup kemungkinan terkadang kita orang tua yang lalai, tapi anak-anak yang mengingatkan. Pak, doa Pak, ini hal-hal yang kecil. Jadi keluarga ini saling mengingatkan. Ini pendekatan tentang keluarga. Ada dua orang di ladang, satu diangkat, satu ditinggal. Wow. Sedih bukan? Yang satu diselamatkan, yang satu tidak diselamatkan. Bagaimana hati kita? Bagaimana perasaan kita?
Sedih. Tapi itulah sebuah kenyataan yang harus kita ambil. Makanya penting kita berjaga agar ini tidak terjadi kita rindu yang satu diangkat, yang lain juga diangkat. Yang penting kita berjaga-jaga agar situasi ini tidak terjadi. Yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Yang satu diselamatkan, yang satu tidak diselamatkan. Kita berdoa bersama-sama. Biar masing-masing kita bersama keluarga, suami, istri, anak-anak adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Tapi penting kita memiliki sikap yang berjaga-jaga. Ada ungkapan di medsos ya tentang orang dalam atau apa. Kita setia nggak mau, tapi maunya diberkati begitu, ya kan? Maunya selamat, tapi tidak pernah taat. Maunya diberkati, tapi tidak pernah hidup dalam ketaatan. Makanya ada, emangnya kita punya orang dalam di surga, begitu yang bisa masuk tanpa ketaatan. Seperti itu. Itu yang kedua. Sekarang kita masuk yang ketiga, pendekatan yang ketiga. Kalau kita melihat ayat yang ke-42, di situ dikatakan begini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu itu datang. Karena itu berjaga-jagalah, Gregoreo, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi pendekatan yang ketiga ini adalah pendekatan tentang waktu. Mengapa kita perlu berjaga-jaga? Karena tidak ada seorang pun yang tahu tentang kedatangan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hidup kita ini seperti bunga rumput. Hidup kita ini seperti bunga rumput. Mengapa saya katakan seperti bunga rumput? Sebentar ada, tapi suatu ketika bunga rumput itu akan jatuh, layu, dan hilang. Makanya penting kita berjaga-jaga. Kita tidak tahu seberapa waktu kita ada di muka bumi ini. Karena kita tidak mengerti. Kita bukan berada pada situasi kekekalan. Tapi Tuhan berada pada kegagalan, mengerti waktu kapan dia datang. Untuk itu pentingnya kita menjadi orang yang tetap berjaga-jaga. Apa yang kita perlu jaga? Iman kita perlu kita jaga. Terkadang kendor iman kita. Kesetiaan kita perlu kita jaga. Komitmen kita terkadang perlu kita jaga agar tetap berkobar-kobar. Makanya penting membangun relasi dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Daud berkata, tidak ada yang kumiliki di dunia ini, di surga Tuhan, hanya Engkau saja. Karena Engkau lah yang dapat menguatkan imanku, meneguhkan kesetiaanku, membuat aku tetap berkomitmen pada keyakinanku, pada kesetiaanku, pada prinsip imanku kepada Tuhan. Karena tanpa seperti ini kita bisa menjadi orang yang lemah. Makanya ada bagian firman Tuhan yang berkata, ada orang yang dulu tetapi menjadi terkemudian, tapi ada orang yang terkemudian akhirnya menjadi terdahulu. Penting kita berjaga-jaga. Jangan sampai di akhir finish kita menjadi orang yang ketinggalan. Ini pendekatan waktu. Kita tidak mengerti, hidup kita terbatas. Untuk itu ketika masih ada kehidupan, mari kita pergunakan baik-baik untuk kita hidup dalam kehendak Tuhan. Untuk kita belajar hidup dalam ketaatan, kepatuhan kepada firman-Nya. Hidup menyenangkan hati Tuhan, apa yang kita bisa buat. Karena Tuhan sudah berkorban bagi kita, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Bila kita menjadi orang yang menghidupi karya salib itu, karya anugerah dan keselamatan. Karena keselamatan diberikan kepada orang yang menghargai keselamatan dengan iman yang dibuktikan dengan ketaatan akan firman-Nya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seandainya Tuhan datang hari ini, kira-kira kita orang yang diangkat atau orang yang ditinggal? Orang yang Tuhan peluk dengan senyum dan belas kasihan. Engkau orang yang mengimani aku, atau orang yang Tuhan berkata kepadanya, maaf, pintu tertutup bagimu. Pintu sudah kubuka selama ini, tetapi engkau tetap menjauh. Tidak ada sedikit pun kehendakmu yang kau lakukan. Engkau cuma tahu, tetapi tidak pernah menghidupi apa yang kuperintahkan kepada. Waktu kita akan berlalu, sehingga kita berkata, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu itu datang. Dan yang keempat, ini pendekatan yang keempat kalau kita membaca ayat yang ke-43. Di situ dikatakan, tetapi ketahuilah, jika tuan rumah
tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Jadi pendekatan yang keempat adalah pendekatan tentang hari atau keadaan yang tidak diinginkan. Pendekatan tentang situasi hari atau situasi yang tidak kita inginkan. Ini penulis memakai istilah pencuri. Ini memang jelas kan, pencuri yang benar-benar pencuri dia kan nggak ngomong. Kalau pencuri yang ngomong itu namanya bercanda. Pak Franky, jam 23 besok saya datang ya, 5 orang kami pencuri, haleluya. Dia sudah cepat-cepat Pak Franky lapor RT, security, iya kan RW. Wah, iya kan itu namanya pencuri yang tidak punya otak, haleluya. Pencuri itu kan lihat situasi, dia baca dulu, orangnya jam berapa tidak ada di rumah. Tapi bukan berarti Tuhan pencuri ya, artinya itu gambaran. Pencuri itu datang pada saat kita lengah. Di perumahan kalau ada security paling biasa jam 5. Jam 5 security pulang biasanya. Security itu kan biasanya masuk jam 10, pulang jam 5. Nah biasanya pencuri yang pintar udah jam 5. Security pulang dia masuk. Coba. Ya kan nggak mungkin dia masuk jam 4 subuh masih ada security, apalagi ditemani bapak-bapak di kiri kanannya kan, sambil main catur segala macam, luar biasa. Dia Tuhan datang seperti pencuri, tidak kita tahu ketika kita lengah. Nah untuk itu perlu kita berjaga-jaga. Apa contoh kita berjaga-jaga? Kalau bapak ibu yang rumahnya punya pagar, pasti yang pertama sebelum tidur pagarnya akan digembok. Setelah itu rumah dikunci, trek ingat 2 kali. Ada juga pintu yang 3 kali, 4 kali kayaknya jarang ya. 3 ada, ya kan, pintu trek. Biasa 3 kali, tapi rata-rata 2 kali, tidak ada yang 4 kali. Pasti dikunci. Ada lagi setelah dikunci, digrender lagi. Haleluya. Ada yang dipalang lagi pakai besi. Iya kan? Cek pintu dapur, dicek dulu pintu dapur. Biasanya begitu. Jendela dicek, pintu atas dicek. Ya kan pasti dicek. Makanya kalau di perumahan ada security, di kontrakan juga ada security. Tuh kami pernah tinggal di kos-kosan, makanya biasa di depan pintu itu ada aqua gelas pink kosong. Apa sih namanya istilahnya? Jadi kita taruh uang di situ, nanti yang keliling ronda akan ambil tuh untuk uang kopi, uang gula. Apa namanya istilah, saya lupa nama istilahnya. Di tiap-tiap kos-kosan biasanya ada itu. Untuk geprekan atau geprekan. Biasanya ada di depan pintu rumah. Ada aqua gelas kosong. Nah, di situ tiap sore kita masukin. Nanti kalau pagi kita lihat sudah nggak ada. Jadi orang keliling. Jadi berjaga-jaga, takut maling, takut pencuri. Nah, apa yang kita perlu jaga? Hati kita perlu jaga. Agar pencuri datang, ya tidak bisa ini. Nah kalau Tuhan datang kita sudah siap. Mau kita tidur kita tidur dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang setia itu mimpinya mimpi ini, mimpi indah, haleluya, bukan mimpi yang menakutkan ya kan? Nah itu. Pak kalau mimpi begini bagaimana Pak? Benar nggak Pak? Bangun aja. Saya suka memberikan saran seperti itu. Saya mimpi begini Pak, apa akan terjadi? Tidak semua. Makanya saya kalau mimpi buruk terjaga, bangun ya doakan Tuhan biar mimpi ini tidak terjadi. Itu aja, ya kan? Kalau zaman perjanjian lama memang salah satu Tuhan berbicara kepada manusia adalah melalui mimpi. Tapi bisa jadi juga mimpi Tuhan pakai untuk mengingatkan kita agar menjadi orang yang tetap setia. Jadi ini pendekatan tentang hari yang tidak kita inginkan. Jangan sampai kita kejebol ya, apa sih bahasanya? Kebobolan ya. Haleluya. Jangan sampai kita kebobolan. Wah, mesin air hilang. Tapi biasanya pencuri ambil motor. Haleluya. Kunci cat. Ya. Sekarang sudah jarang lah. Dulu di perumahan tempat kami tinggal ya sering terjadi kehilangan mesin air. Luar biasa, sering terjadi kehilangan mesin air. Termasuk kami juga pernah mengalami itu ketika pindah kontrakan yang di blok B27. Itu tadi maling pintar. Ketika serah terima kunci kami belum masuk, besok kami masuk. Loh,
Kemarin waktu dicek kok ada mesinnya, sekarang kok kagak ada. Haleluya. Coba yang orang yang pernah tinggal di situ, oh kemarin kok ada kok Pak, kita sama-sama lihat kan, kok ini nggak ada. Memang dasar pencuri ini pintar ya kan. Satu malam saja serah terima, sebelum serah terima kunci mesin air sanyu sudah hilang. Akhirnya dengan terpaksa, saya harus membeli sanyu lagi dong. Waktu itu saya masih ingat 350.000. Ketika pembayaran berikutnya saya lobby sama yang punya lu, Pak ternyata kami masuk ini nggak ada mesin air. Oh gitu, ya udah Pak Adi potong aja. Puji Tuhan, dapat majikan, dapat yang punya rumah, punya belas kasihan. Kalau yang ini loh, kenapa perlu lapor? Nah ini enggak, udah Pak Adi potong aja. Puji Tuhan, dipotong 300 berapa tadi? 50, lumayan. 6 tahun yang lalu 350 dibandingkan dengan sekarang berapa perbandingannya? Udah kita nggak usah ngomong-ngomong buang lah ya. Belum gajian repot ya. Oke, yang terakhir ini ya. Yang terakhir pada ayat yang ke-44 di situ dikatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi ini pendekatan tentang perkiraan yang meleset. Artinya begini, kita tidak tahu tanggal berapa Tuhan datang. Ini Tuhan luar biasa. Dirahasiakan tentang kedatangannya. Karena salah satu berbicara tentang kesetiaan. Orang kalau dikasih tahu pasti siap. Sama anak-anak sekolah itu. Pengalaman kita ketika dosen atau guru masuk tet sama pagi Pak, ya beri hormat. Dulu kan begitu, sekarang udah enggak. Ya, kumpulkan buku di depan meja Bapak Guru. Waduh, yang belajar syukur, tapi kebanyakan tidak belajar. Pak, kan belum belajar, bisa kasih 5 menit nggak Pak untuk baca-baca? Kagak, kumpul. Ya kan, karena tidak siap. Perkiraan yang meleset, paling nanti akan ini kok seperti ini. Tapi tanda-tandanya sudah jelas sesungguhnya. Ya, tandanya sudah jelas. Untuk itu kita perlu berjaga-jaga, karena perkiraan kita bisa meleset. Nah, sebelum meleset, mari kita persiapkan diri kita. Tetap menjaga iman kita, menjaga hati kita. Dari pendekatan ini yang sangat menyentuh hati saya adalah pendekatan tentang hubungan dengan sesama. Mari kita pikirkan bersama-sama. Suami, istri, anak-anak. Pastikan kita menjadi orang yang sama-sama diangkat. Jangan sampai 2 orang diangkat, atau anak cewek sama anak ibu sama anak cewek diangkat, bapak sama anak cowok tidak diangkat. Haleluya. Kan sedih. Karena apa? Anak cewek dan ibu yang sering ke gereja, bapak dan anak laki tidak datang ke gereja. Haleluya. Ya. Untuk itu kita perlu berjaga-jaga sebelum kedatangan Tuhan itu. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Firman Allah membentangkan kepada kami sebuah peristiwa yang akan terjadi. Bagaimana Engkau akan datang kembali di muka bumi ini ya Tuhan. Atau ada begitu banyak pendekatan yang akan terjadi. Untuk itu kami hari ini diingatkan kembali untuk berjaga-jaga, menjaga iman, kesetiaan, komitmen kami kepada Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, tolong kami ya Bapa, agar kami menjadi orang-orang yang tidak menyia-nyiakan keadaan ini, menjadi orang yang siap sedia kapanpun Tuhan datang. Kami menjadi orang yang siap. Kami menjadi orang yang menaruhkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Tidak larut dalam keinginan dunia ini. Tidak terbawa kepada arus dunia yang membawa kepada kebinasaan. Berkati kami semua, berkati hamba, berkati umat-Mu ya Tuhan. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bila kasih anugerah Tuhan melingkupi hidup kami. Bila kami boleh menjadi bilangan orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih banyak Bapak untuk firman-Mu. Bahkan selepas ini di akhir ibadah bersama-sama kami akan memberikan persembahan kami. Apapun persembahan yang sudah kami persiapkan, Allah memberkatinya, Allah menguduskannya. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Ya, seperti biasa setelah ibadah kita akan memberikan persembahan kita. Jemaat yang hadir di gereja dapat memberikan persembahannya di kotak persembahan di belakang. Bagi jemaat yang di rumah dapat memberikan persembahannya melalui rekening bank yang sudah dibagikan. Ya baiklah Bapak Ibu, kita berdiri semua. Kita akan bersama-sama mengikrarkan komitmen komunitas.
Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama orang percaya dan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Ada istilah Maranatha. Maranatha ini adalah ungkapan dalam bahasa Aram, suatu salam dan doa yang diungkapkan oleh jemaat mula-mula. Ketika mereka bertemu, mereka berkata Maranatha. Mereka berkata Tuhan akan datang. Karena begitu besar tekanan yang terjadi, sehingga mereka mengharapkan Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah, Tuhan datanglah. Karena kami sudah siap. Bersama-sama kita akan nyanyikan pujian Maranatha, Tuhan datang. Bersiapkanlah dirimu, sanggup
ibadah kita selesai, tapi bila Roh Allah tetap tinggal dalam kehidupan kita untuk hidup dalam ketaatan. Arahkanlah hati, pikiran, iman, keyakinan kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan beri kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali, kita masuk dalam saat teduh secara pribadi. Ya, puji Tuhan, ibadah minggu selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Salam sehat, salam sukacita, dan salam bahagia. Shalom.